Mas Andi kan sering banget traveling. Iya. Sebagai Muslim, traveling di negara Jepang yang mayoritasnya non-Muslim, itu gimana sih Mas tantangannya? Bener ya, kalau misalnya kita jalan-jalan di Jepang itu memang pada dasarnya kalau misalnya pada tiba waktu sholat itu sangat sulit sekali untuk mencari tempat ibadah yang pas untuk kita. Apalagi kalau orang Jepang melihat kita sholat pasti aneh kan ya. Makanya saya dan juga teman-teman saya lebih memilih tempat-tempat umum yang tersembunyi dari orang-orang lain gitu. Maksudnya kadang di tangga darurat ataupun di atap gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment. Nah, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk like dan tonton video ini sampai habis agar kalian mengerti dan paham isi video ini. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan kisahnya. Masih di utara Jepang, tepatnya di Sendai, ibu kota prefektur Miyagi. Di kota terbesar di wilayah Tohoku ini tercatat ada 300 muslim, atau hampir mencapai 30% dari total penduduknya, yaitu 1.060.000 jiwa. Penasaran dengan kiprah muslim di sini, saya mengunjungi Masjid Sendai. Pasca gempa dan tsunami yang terjadi Maret 2011 lalu, Masjid Sendai juga menjadi salah satu sentral dalam pendistribusian bantuan bagi para korban bencana, khususnya bantuan yang datang dari negara-negara muslim. Di sini saya bertemu Imam Masjid Sendai, Muhammad Noburu Sato. Selain sebagai imam masjid, Sato-san juga menjadi ketua Islamic Cultural Center of Sendai atau ICCS. Ia memeluk Islam 30 tahun yang lalu. Dan di usianya yang ke-75 tahun, Sato-san masih aktif memperkaya wawasan dalam bidang agama dan bahasa. Ketertarikannya mempelajari bahasa pula, yang membawanya mempelajari bahasa Arab, yang kelak dari sanalah beliau mengenal Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Terletak di pinggiran kota, beginilah suasana sholat sehari-hari di masjid ini. Sepi. Muslim yang ada di Sendai kebanyakan adalah mahasiswa Universitas Tohoku, yang letaknya lumayan jauh dari masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Namun Sato-san tidak kehilangan akal. Setiap subuh dan isya, ia rutin menjemput kawan-kawan muslim untuk sholat berjamaah. Tidak ada peluh dan keluh terlontar. Semuanya ia jalani dengan ikhlas. But not we should. So this inconvenience makes them the inconvenience towards the member brothers. So the brothers who don't have any cars, in that case, we should do something. That's why this kind of bringing them to come here and then bring back. Semangatnya yang selalu berkobar untuk berada di jalan Allah membuat jemaah masjid kagum dengan sosok Sato-san. Sato-san ini seorang yang sangat gigih ya. Jadi kalau cerita-cerita dari teman-teman Indonesia itu, beliau meskipun udara badai salju, hujan lebat itu, kita sudah katakan sudah tidak perlulah menjemput hari ini karena udara sangat tidak mendukung, tapi beliau akan tetap terus setiap hari itu menjemput walaupun kemudian tidak ada orang yang datang, beliau akan tetap menghampiri setiap spot-spot titik-titiknya dan menjemput kita ini ya. Bagi Sato-san, mengamalkan ilmu agama juga berarti memberikan contoh langsung pada jemaahnya untuk terus menegakkan ajaran Islam.
Menyebarkan ilmu merupakan kebaikan yang amalannya tak pernah putus. Seperti ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran, semisal ganjaran orang yang mengikutinya. Dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Mas Andi kan sering banget traveling. Iya. Sebagai muslim, traveling di negara Jepang yang mayoritasnya non-muslim, itu gimana sih Mas tantangannya? Bener ya, kalau misalnya kita jalan-jalan di Jepang itu memang pada dasarnya kalau misalnya pada tiba waktu sholat itu sangat sulit sekali untuk mencari tempat ibadah yang pas untuk kita, apalagi kalau orang Jepang melihat kita sholat pasti aneh kan ya. Makanya saya dan juga teman-teman saya lebih memilih tempat-tempat umum yang tersembunyi dari orang-orang lain gitu. Maksudnya kadang di tangga darurat ataupun di atap gedung. Terus Mas selama 2 tahun di sini Mas melihat perubahan nggak, khususnya di daerah Tohoku ini, tentang perkembangan area yang muslim friendly? Ya, perubahannya sangat signifikan sekali ya. Yang mulai kelihatan di sini adalah mulai banyaknya makanan-makanan halal dan mereka sudah mulai mensertifikasikan makanan-makanan tersebut. Dan inilah yang membuat Andi merekomendasikan tempat wisata ini. Tersedianya fasilitas ramah muslim. Yap, di sini ada musola lengkap dengan sajadah, mukena, dan arah kiblat. Pengelola juga memisahkan tempat wudhu dan ruangan sholat laki-laki dan perempuan. Makanan halal juga ada di sini. Alhamdulillah, seporsi wafusakana sudah menanti kami. Isinya 2 mangkuk aneka olahan sayur dan seafood, sepiring ikan panggang, dan beberapa acar khas Jepang yang terbuat dari lobak dan rumput laut. Oishi! Makin meningkatnya jumlah wisatawan muslim membuat pihak pariwisata gencar memberikan fasilitas ramah muslim. 芸引き船下りは、お客様に優しい観光施設を目指しております。以前、ムスリムのお客様が、礼拝室を探していて、乗船場でお祈りをしている姿を見ました。その姿がとても心に残っておりまして、いつかそういった方たちがいらしても不自由なく日本のご飯を食べて、観光を楽しむという施設ができればなと思ってたので、今回礼拝所や、食事の、受け入れをし始めました。Geliat pariwisata di area Tohoku mengarah ke wisata ramah muslim. Karena itulah ada program Muslim Welcome Tohoku yang dibuat oleh orang-orang yang peduli wisatawan muslim. Nah, seperti itulah kisahnya. Bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi.
Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, dengan like dan juga tanda hati. Dan jika kalian ingin tahu media sosial saya, jangan lupa untuk follow ya Instagram Adama Entertainment, di Facebook juga ada dengan nama yang sama, Adama Entertainment. Kalian cari saja, ketik dan sebagainya, pasti ada lah, gitu ada saya. Cuman untuk media sosial lainnya itu saya kurang aktif, dikarenakan saya sekarang aktifnya masih aktif di YouTube dan juga paling di Instagram juga paling agak terlalu aktif gitu. Tapi kalau di Facebook itu jarang sekali saya aktif, tapi ya jika kalian ingin tahu silahkan kalian follow juga. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.